Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menggunakan Mikasa sebagai model dari tugas kami. Gimana? Jarang-jarang kan Mikasa ngucapin salam? Oke, simak dengan baik ya. KD 3.11 tentang kehidupan politik pada masa Orde Baru sampai dengan reformasi. Yang pertama adalah lahirnya Super Semar. Masa Orba merupakan masa yang ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno untuk Letjen Soeharto yang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Super Semar sendiri dilatar belakangi oleh peristiwa G30 SPKI yang menewaskan jenderal-jenderal Indonesia, sehingga rakyat melakukan aksi demo massa menentang PKI. Tepat tanggal 12 Januari 1966 muncul Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Pada tanggal 10-11 Maret 1966 diadakan sidang paripurna yang dilakukan oleh Presiden Soeharto bersama Amir Mahmud. Pada sidang ini semua hadir kecuali Soeharto. Namun saat sidang berlangsung terjadi penyerangan dari luar gedung yang dilakukan oleh pasukan mahasiswa. Pada saat sidang, Presiden Soekarno mendapatkan memo berisi SOS bahwa istana telah dikepung. Akhirnya Soekarno dan Panglima Sobur pergi ke Bogor disusul oleh 3 jenderal, yaitu ada Amir Mahmud, Basuki Rahmat, dan Muhammad Yusuf. Tetapi harus atas izin dari Soeharto. Beliau mengizinkan dengan syarat harus ada surat pernyataan, sehingga Soekarno membuat surat pernyataan dengan berisikan penyerahan kekuasaan. Akibat munculnya Super Semar, terjadilah dualisme kepemimpinan yang berarti adanya 2 pemimpin dalam satu negara. Hingga pada tanggal 20 Februari 1967, Soekarno dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan secara resmi kepada Soeharto, sehingga menghasilkan TAP MPRS nomor 33 MPRS 167 dan didasari oleh TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966. Pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Maka secara resmi terjadilah pergantian pemerintahan dari masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin ke masa Orde Baru. Adalah ada periodisasi sistem pemerintahan Indonesia. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada pada zaman Insinyur Soekarno, pada zaman Soeharto, dan yang terakhir adalah pada zaman B.J. Habibie sampai dengan sekarang. Selanjutnya adalah masa Orde Baru. Masa Orde Baru atau yang kita kenal dengan istilah Orba dimulai sejak tahun 1966 menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru adalah penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila, peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Awal lahirnya Orde Baru adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui surat perintah 11 Maret atau yang terkenal dengan istilah Super Semar. Selanjutnya adalah ada beberapa bagian dari Orde Baru. Yang pertama adalah latar belakangnya, yang kedua adalah kebijakan Orde Baru yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kebijakan ekonomi, kebijakan politik, dan kebijakan sosial. Dan yang terakhir adalah berakhirnya Orde Baru. Pada zaman reformasi. Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru, dan secara hukum formulasi itu menuju ke arah perbaikan. Pada awal kelahirannya tahun 1966,
Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaannya, banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat merugikan. Sehingga penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional. Ini ada beberapa bagian dari zaman reformasi, yaitu ada latar belakangnya. Yang terakhir adalah ada kebijakan dari reformasi, yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bidang politik. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Yang ketiga, kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan pers. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pelaksanaan pemilu. Ternyata kita sudah sampai di penghujung. Ini ada beberapa kata dari Mikasa dan juga teman-temannya. Silahkan dibaca. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.